Bab 992. Dekret Ratu menyebar dengan cepat ke telinga keluarga Juwanto dan seluruh rakyat di 3 provinsi. Gawat, akan terjadi perang. Istana akan melawan kita. Bagaimana ini? Keluarga Juwanto sialan, kenapa mereka harus bertentangan dengan kerajaan? Berbagai keluhan timbul dari para rakyat biasa. Mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup. Jika terjadi peperangan pada saat ini, tentu akan makin mempersulit hidup mereka. Pangeran Yahya benar-benar enggak tahu diri. Benar, padahal dia sudah dianugerahkan 3 provinsi, masih saja tetap mau bermusuhan dengan kerajaan. Bukankah itu mencelakai kita namanya? Sialan, benar-benar keterlaluan. Pada dasarnya, 3 provinsi ini juga bukan daerah yang sangat kaya. Bukankah akan semakin gawat jika sampai terjadi peperangan? Ditambah lagi, Ratu juga punya antek-anteknya sendiri yang diutus untuk menghasut rakyat setempat. Sejujurnya saja, keluarga Juwanto juga tidak menyangka Ratu akan benar-benar mendeklarasikan peperangan. Besar sekali nyalimu, Jihan. Beraninya kamu perang denganku, seru Kumar sambil mendengus saat mendengar berita ini. Dia sama sekali tidak merasa takut. Paman, seharusnya Ratu tidak akan berani perang dengan kita. Ini hanya untuk menakut-nakuti kita, ucap Yahya setelah berpikir sejenak. Benar tebakanmu, Yahya. Ratu memang bermaksud seperti itu. Hanya saja, kita juga nggak perlu takut, ujar Kumar seraya mendengus. Bukan tanpa alasan keluarga Juwanto bisa berdiri selama ini. Tindakan Ratu menakut-nakuti mereka dengan menghasut rakyat setempat ini benar-benar konyol baginya. Di sisi lain, semua informasi ini juga tentunya telah diterima oleh Biantara. Melihat kegaduhan yang terjadi dalam 2 hari belakangan, Wira hanya menghela napas. Masalahnya benar-benar jadi semakin rumit. Setelah mengetahui kabar ini, Wulan dan yang lainnya juga ikut bertanya, suamiku, menurutmu, apakah benar-benar akan terjadi kekacauan kali ini? Wira menarik napas dalam-dalam, lalu merenung sejenak sebelum menjawab, Ratu nggak mungkin akan mengabaikan keluarga Juwanto. Keluarga Juwanto sudah mengumumkan akan berperang mati-matian melawan kerajaan Nuala, kalau Ratu nggak peduli, bukankah itu sama saja dengan menyatakan dirinya lemah? Kalau benar-benar seperti itu, bukankah semakin banyak orang yang akan berusaha merebut tahta? Tindakan Ratu ini bukan hanya untuk mengancam keluarga Juwanto, dia juga sedang memberi waktu bagi dirinya sendiri. Kalau dia ingin menangani keluarga Juwanto, dia harus bertindak cepat dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Setelah mendengar perkataan Wira, ketiga wanita itu agak ragu. Mereka tak kuasa menanyakan. Kalau begitu, benar-benar akan terjadi perang. Sepertinya perang kali ini memang nggak bisa dilakukan. Wira tersenyum sekilas, tetapi hatinya merasa tak berdaya. Sebab, dia bahkan tahu siapa yang akan memerangi keluarga Juwanto saat ini. Pada saat bersamaan, Ratu langsung memerintahkan Saika untuk memanggil Yuda menghadapnya di ruang kerja setelah selesai rapat. Saika merasa agak kaget mendengar perintah itu. Yang mulia Ratu, Anda mau menyuruh Yuda untuk melawan keluarga Juwanto? Ratu tersenyum tipis saat berkata, benar, Yuda. Di seluruh kerajaan Nuala ini, hanya Yuda yang memimpin 3 pasukan. Mendengar perkataannya, Saika berkata dengan ragu-ragu. Tapi, apakah dia benar-benar akan pergi? Setelah merenung sejenak, Ratu menjawab. Meskipun mungkin dia akan menentang. Yuda adalah seseorang yang setia pada kerajaan Nuala. Dia nggak akan tinggal diam melihat kerajaan Nuala runtuh tanpa memberikan respons apapun. Setelah mendengar jawaban ini, Saika mengedipkan matanya sejenak, lalu mengangguk setuju. Bab 993. Mungkin, dengan pemikiran Yuda, dia tidak akan tinggal diam. Sambil berpikir demikian, Saika pun pergi untuk memanggil Yuda. Sebelum Yuda tiba, dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Setelah mendengar dekret dari Ratu dan melihat Ratu memanggilnya untuk berdiskusi, semuanya sudah sangat jelas. Sebenarnya, Yuda sendiri juga sangat keberatan dengan sikap Pangeran Yahya. Yuda yang paling jelas apakah Ratu memang setia pada raja selama ini. Demi membuat Ratu mengambil alih pemerintahan dengan lancar, Raja Bakir yang sakit-sakitan bahkan mengundang Yuda untuk minum arak bersama. Semua itu dilakukannya demi mendapat sebuah kepastian dari Yuda. Yuda sangat mengerti bahwa Ratu juga sebenarnya merasa sangat kesal. Namun, dia tetap saja tidak berdaya. Bagaimanapun, seorang wanita yang mengambil alih pemerintahan pasti akan menemui banyak masalah dan kecurigaan. Kritik dari keluarga Juwanto terhadap Ratu masih bisa dimengerti dalam konteks ini.
Awalnya mereka mengira keluarga Juwanto akan menghargai penganugerahan 3 provinsi dan tidak akan menimbulkan masalah. Sayangnya, sikap keras kepala keluarga Juwanto menyebabkan mereka ingin menguasai seluruh negeri. Hal inilah yang membuat Yuda merasa kesal. Di satu sisi, ada tugas resmi dari Raja Bakir untuk memimpin pemerintahan. Di sisi lain, ada Pangeran Yahya yang sangat dicintai oleh Raja Bakir, bahkan dengan kemungkinan besar menjadi penerus tahta. Tak disangka, masalahnya akan menjadi seperti ini sekarang. Setelah menghela napas tak berdaya, Yuda pun berjalan masuk ke ruang kerja kerajaan dan melihat ratu yang tampak tertekan sedang duduk di sana. Hormat kepada Yang Mulia Ratu. Yuda, enggak perlu sungkan, berdirilah. Apa kamu tahu kenapa aku memanggilmu hari ini? Tanya Jihan sambil menatap Yuda dengan tersenyum. Dia buru-buru menyuruh Yuda untuk duduk. Setelah Yuda duduk dan menghela napas, dia berkata, "Masalah keluarga Juwanto, bukan?" Ratu mengangguk, lalu menjawab, "Benar, Yuda. Saat Raja wafat, dia menyerahkan masalah keamanan istana padamu. Di istana ini, orang yang paling kami percayai adalah kamu. Jadi, aku ingin menanyakan pendapatmu. Bagaimana menurutmu kita harus menangani keluarga Juwanto? Apakah mau dibiarkan dulu, atau kita hadapi langsung?" Jihan juga ingin meminta pendapat Yuda mengenai hal ini. Meski hatinya telah bertekad bulat, jika Yuda yang menawarkan diri, dia tentu tidak perlu banyak berbicara. Namun jika Yuda tidak mau turun tangan, Jihan juga tentu akan menanyakan alasannya dengan jelas. Yuda hanya duduk diam, tidak tahu harus bagaimana membalasnya. Jika ini demi kerajaan Nuala, Yuda tentu tidak ingin mengerahkan pasukan. Bagaimanapun, keamanan negara adalah yang terpenting. Apalagi masih ada kerajaan Agrel dan Monoma yang terus mengintai mereka. Jika terjadi konflik internal, perbatasan juga pasti akan terjadi kekacauan. Mereka tidak mungkin akan melewatkan kesempatan ini. Di sisi lain, dia mengerahkan pasukan juga demi kerajaan Nuala. Keluarga Juwanto telah menerima 3 provinsi, bisa dibilang itu adalah mendapat bagian atas tanah kekuasaan kerajaan Nuala. Yuda juga tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Karena itulah, Yuda tidak bisa memberikan jawaban pasti. Yang Mulia Ratu, bagaimana menurut Anda? Yuda balik bertanya. Jihan tercengang sejenak, tetapi juga bisa menebak dilema dalam hati Yuda. Dia menghela napas, lalu berkata, "Yuda, aku sangat mengerti dilemamu, sebenarnya aku juga sama. Masih ada kerajaan Agrel dan Monoma yang mengintai kita. Kini keluarga Juwanto malah ingin memecah wilayah dan melanggar dekret kerajaan. Aku benar-benar tidak tahu solusi apa yang terbaik dalam situasi seperti ini. Tapi aku tahu, kalau kita membiarkan keluarga Juwanto memberontak, entah berapa banyak lagi orang yang akan ikut-ikutan nantinya. Kukatakan sejujurnya saja padamu, jangankan keluarga lain, bahkan keluarga Barus, juga punya pikiran seperti ini. Karena hal ini, aku sampai bermusuhan dengan keluargaku. Aku nggak berbohong padamu." Bab 994. Alasan Jihan mengatakan semua ini adalah karena dia percaya pada Yuda. Saking percayanya, dia tidak ingin merahasiakan apapun darinya. Bagaimanapun, saat ini yang bisa dipercayanya hanyalah Yuda seorang. Berbeda dengan Raja Bakir yang keras kepala dan otoriter, setelah bertahun-tahun melihat cara kerja Raja Bakir, Jihan tentu tahu bahwa pendekatan itu tidak benar. Jika seseorang telah diberikan tanggung jawab yang berat, tidak boleh ada kecurigaan apapun lagi padanya. Apalagi, Jihan tahu benar tentang situasi Yuda. Yuda adalah individu yang setia dan berdedikasi pada kerajaan Nuala. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin memberontak sama sekali. Ketidakpercayaan yang terus-menerus dari Raja Bakir hanya mencerminkan betapa sempitnya hati sang raja dalam pandangan Jihan. Meski orang itu adalah pria yang dicintainya dan Jihan tidak ingin mengucapkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti hati Raja Bakir, Jihan tetap bisa merasakan hal tersebut. Jika bukan karena Raja Bakir membunuh Dirga, kerajaan Nuala saat ini mungkin tidak akan diintai oleh berbagai pihak. Baik itu kerajaan Agrel ataupun Monoma, musuh yang paling ditakuti mereka adalah Dirga, sang dewa perang yang menggemparkan dunia. Meskipun Yuda menjalankan warisan ayahnya, pada dasarnya dia masih terlalu muda. Dia memang memiliki prestise dan kehormatan, tetapi Yuda belum bisa membuat semua orang tunduk seperti halnya Dirga pada zamannya. Jihan memberitahukan hal ini pada Yuda sebagai cara tidak langsung untuk menyampaikan bahwa Yuda boleh mengutarakan pikirannya dengan jujur. Setelah mendengar kata-kata ini, Yuda agak terkejut. Ini adalah informasi yang sangat rahasia, dan dia sama sekali tidak mengetahuinya.
Jihan tidak akan membiarkan dunia tahu tentang hal ini, karena ini memang bukanlah hal yang baik. Yuda, kamu pasti terkejut kenapa aku memberitahukan hal ini padamu. Tapi, aku nggak mau ada rahasia di antara kita. Jadi, kalau ada pendapat apapun, kamu boleh membicarakannya padaku. Aku nggak mau ada kebohongan, apa kamu mengerti? Jihan tersenyum sembari menatap Yuda. Setelah mendengar perkataan Jihan, Yuda mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jihan akan begitu jujur hingga membicarakan hal seperti ini padanya. Setelah berpikir sejenak, Yuda akhirnya membuka mulut dan berkata, "Yang mulia Ratu, menurutku keluarga Juwanto ini memang keterlaluan. Sebagai rakyat kerajaan Nuala, mereka malah ingin memecah wilayah dan berdiri sendiri. Ini benar-benar mengesalkan. Tapi kalau dipikir-pikir, keadaan kerajaan Nuala saat ini memang sudah sangat buruk. Kita tidak bisa lagi menerima cobaan besar lainnya. Meskipun aku yakin bisa mengalahkan keluarga Juwanto, aku khawatir setelahnya akan jadi semakin sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan Agrel telah menjadi kaya dan kuat. Ditambah lagi ada kerajaan Monoma yang selalu mengintai kita. Aku khawatir, kalau terjadi konflik internal, mereka akan memanfaatkan kesempatan ini." Setelah Yuda selesai berbicara, Jihan tentu saja memahami bahwa semua itu adalah ungkapan perasaan yang tulus dari hatinya. Hanya saja, dia tetap menyadari bahwa untuk menanggulangi ancaman dari luar, yang paling penting adalah memastikan stabilitas di dalam negeri. "Yuda, aku mengerti maksudmu. Oleh karena itu, aku memanggilmu ke istana untuk membicarakan hal ini. Rencanaku adalah menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin dalam waktu 3 hari. Aku memberimu waktu 3 hari. Terlepas apakah hasilnya berhasil atau tidak, kamu harus kembali dalam 3 hari. Bagaimana?" Jihan telah mempertimbangkan masalah ini sejak awal, itulah sebabnya dia menetapkan batas waktu 3 hari. Dia memerintahkan Yuda untuk merebut kendali di 3 provinsi dalam waktu 3 hari. Jika hal ini tidak memungkinkan, Yuda harus segera mundur. Semua ini agar mereka bisa menghindari potensi kerusuhan di perbatasan. Ketika Yuda mendengar instruksi tersebut, dia terkejut sejenak. Setelah memikirkannya dengan baik, dia pun mengangguk setuju. "Yang mulia, kalau Anda sudah memutuskan seperti ini, aku akan berusaha sebaik mungkin." Dalam hati Yuda, dia mengerti bahwa mungkin Ratu tidak benar-benar ingin menghabisi keluarga Juwanto. Namun jika bisa menyelesaikan masalah ini, tentunya akan lebih bagus lagi. Bab 995. Jika tidak memungkinkan juga, mereka hanya perlu memberi tekanan pada keluarga Jumanto. Hanya dengan cara ini, orang-orang akan tahu bahwa keluarga Jumanto memiliki ambisi yang berbahaya. Ini juga merupakan tindakan pencegahan. "Yuda, kalau begitu aku berterima kasih dulu padamu," ucap Jihan. Yuda merasa sangat kaget mendengarnya, dia buru-buru menjawab. "Ini semua adalah kewajibanku. Yang mulia tidak usah berterima kasih seperti itu." Jihan hanya menghela napas seraya berkata, "Tindakan keluarga Juwanto ini benar-benar membuatku sakit hati. Yuda, apakah menurutmu tindakanku ini salah?" Pertanyaan ini juga membuat Yuda menghela napas tak berdaya. Tentu saja Jihan tidak bersalah. Meskipun masa pemerintahannya mengalami banyak kritik, Yuda bisa memahami bahwa semua ini adalah keinginan Raja Bakir. Ambisi keluarga Juwanto untuk menguasai kerajaan sudah menjadi rahasia umum. Jadi, apapun yang dilakukan Jihan, kemungkinan besar akan menghadapi kondisi seperti ini. "Yang mulia, jangan berpikir berlebihan. Masalah ini tidak bisa menyalahkan Anda. Anda harus menjaga kesehatan, jangan sampai terlalu bersedih." Yuda hanya bisa menghiburnya demikian, dia tidak bisa berkomentar apapun mengenai hal ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa memberi saran seperti itu untuk masalah kerajaan. Bisa berkomentar seperti ini saja sudah termasuk tindakan yang cukup berani. Jika dia berbicara lebih banyak lagi, bukankah dirinya akan semakin dibenci? Setelah keluar dari ruang kerja tersebut, Yuda menarik napas dalam-dalam. Besok, dia harus pergi ke 3 provinsi itu. Kali ini dia hanya bisa membawa 30.000 pasukan. Meski jumlahnya tidak banyak, semuanya pasukan itu adalah anggota elit. Dengan komando yang mengendalikan 30.000 pasukan, Yuda memiliki kekuatan yang setara dengan 50.000 pasukan biasanya. Dia menyadari pentingnya melancarkan serangan ini secepat mungkin. Setelah meninggalkan Jihan, Yuda segera mulai merencanakan dan menggerakkan pasukannya. Dengan membawa perintah militer yang kuat, Yuda mulai memobilisasi pasukan. Dalam waktu setengah jam, pasukan sudah selesai dipersiapkan. Yuda awalnya berencana untuk berangkat esok hari.
Namun saat teringat bahwa kecepatan adalah kunci keberhasilan dalam peperangan ini, Yuda akhirnya mengubah rencananya. Tanpa memberi waktu bagi musuh untuk melakukan persiapan, Yuda langsung menuju wilayah 3 provinsi tersebut. Saking cepatnya, bahkan Ratu pun tidak mengetahui keberangkatan Yuda, apalagi keluarga Juwanto. Menghadapi hal seperti ini, tidak ada yang menyangka bahwa pasukan Yuda telah tiba di wilayah 3 provinsi. Yuda melihat ke arah kejauhan di wilayah 3 provinsi, keluarga Juwanto ternyata telah mulai melakukan pencegahan. Kendati pun demikian, keluarga Juwanto tetap saja tidak menyangka mereka akan menyerang secepat ini. Serang, ambil alih provinsi Nasaka ini. Saat ini masih pagi buta, bahkan sebagian besar orang masih belum terbangun dari tidurnya. Namun, Yuda sudah memimpin pasukan untuk menyerang. Kota perbatasan di wilayah provinsi Nasaka ini bukanlah daerah yang sulit untuk direbut. Jadi, Yuda berhasil mengambil alih tanpa kesulitan apapun. Hanya dalam waktu 2 jam, kota tersebut sudah berada di bawah kendali pasukan Yuda. Komandan pertahanan kota yang bernama Yuwono, bahkan belum sempat menyampaikan berita ke keluarga Juwanto sebelum ditangkap oleh pasukan Yuda. Semua pemberontak telah ditahan saat ini. Yuwono, keluargamu adalah pejabat selama beberapa generasi. Sekarang kamu malah ikut-ikutan keluarga Juwanto untuk memberontak. Besar sekali nyalimu, bentak Yuda. Ucapannya membuat Yuwono tersentak. Saat ini Yuwono bahkan masih belum sadar sepenuhnya, Yuda malah sudah selesai mengambil alih provinsi Nasaka ini. Kalau Kumar sampai mengetahui hal ini, Yuwono pasti akan dikuliti hidup-hidup. Bab 996. Yuwono menatap Yuda dengan sangat ketakutan. Jenderal Yuda, Anda, jangan menyalahkanku. Aku, benar-benar enggak berdaya. Keluargaku semua berada di dalam 3 provinsi ini. Kalau keluarga Juwanto mau membunuhku, aku juga nggak bisa selamat. Jadi, aku nggak punya pilihan selain menjaga perbatasan. Kumohon Anda ampuni aku, lanjut Yuwono memohon. Namun, Yuda sama sekali tidak berniat untuk membunuhnya. Bagaimanapun, orang ini bukanlah dalang sesungguhnya. Lagi pula, Yuda sangat jelas bagaimana sifat pria ini. Yuwono, kalau kamu mau selamat, aku bisa memberimu satu kesempatan. Usai mengatakan hal ini, Yuda menatap Yuwono sambil tersenyum. Kesempatan apa? Tanya Yuwono yang tidak berani banyak omong kosong. Tentu saja ini adalah kesempatan bagus. Ini bahkan mungkin bisa menghapus kesalahanmu. Meskipun kamu memang pantas mati karena memberontak, mengingat kamu bukan pelaku sesungguhnya, hukumannya nanti juga pasti akan lebih ringan. Kalau kamu masih bisa berkontribusi sedikit, Ratu mungkin akan berbaik hati untuk mengampunimu. Jadi, kamu pikirkan baik-baik, tambah Yuda. Setelah mendengar penuturan Yuda, Yuwono pun mengangguk pelan. Baik, aku akan menebus kesalahanku. Apa yang harus kulakukan? Tanya Yuwono. Seketika, Yuda memberitahukan apa yang harus dilakukannya sambil tersenyum. Sementara itu, ekspresi Yuwono langsung berubah saat mendengar perkataan Yuda. Di saat bersamaan di keluarga Juwanto, mereka masih belum mengetahui masalah yang terjadi di kota perbatasan di provinsi Nasaka. Lebih tepatnya, mereka bahkan tidak menyangka Yuda akan bertindak secepat ini. Sampai ketika menjelang siang, mereka baru mendapat kabar bahwa Yuda telah membawa pasukan untuk memasuki 3 provinsi kemarin malam. Mereka benar-benar datang, pinta Kumar dengan tak percaya. Dia tidak menyangka Ratu akan benar-benar mengerahkan pasukan. Hanya saja, Kumar tersenyum tipis sesaat kemudian. 30.000 pasukan. Konyol sekali. Dalam 3 provinsi ini ada puluhan kota di dalamnya. Dengan jumlah pasukan 30.000, mereka mungkin hanya bisa sampai ke gerbang kota perbatasan. Terlalu menggelikan rasanya jika mereka berharap bisa mengambil alih wilayah. Di dalam wilayah 3 provinsi, terdapat lebih dari 10 kota benteng. Meskipun Yuda membawa 30.000 pasukan, tampaknya cukup sulit untuk menaklukkan semua kota dan benteng. Mengingat setiap pasukan pertahanan kota memiliki setidaknya 3.000 tentara, dibutuhkan setidaknya 5 kali lipat jumlah pasukan untuk menaklukkan satu kota. Jadi, untuk menaklukkan satu kota benteng, butuh 15.000 pasukan. Namun, Yuda malah hanya membawa 30.000 pasukan. Menggelikan. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah surat merpati datang. Gibran mengambil surat ini, lalu berlari ke arah ayahnya. Ayah, saat ini Yuda sudah sampai perbatasan provinsi Nasaka dan sedang berperang melawan Yuwono. Yuwono mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk menghadapinya dan butuh bala bantuan. Selain itu, mereka hanya bisa bertahan sampai sore ini. Mendengar laporannya, Kumar mengangguk. Kalau begitu,
Jangan harap 30.000 pasukan yang dibawa Yuda itu bisa kembali. Sampaikan perintahku, suruh semua komandan penjaga dari 5 kota benteng menyerang ke sana. Mereka juga pasti sudah lelah bertarung seharian. Pada saat itu, kalaupun Yuda nggak mati, aku akan mengambil pasukannya setidaknya 20.000. Kumar merasa sangat bangga. Dia sudah lama menebak dan merencanakan hal ini. Sejak awal saat Kumar berencana untuk mengambil alih kerajaan, kota-kota perbatasan ini secara tidak sadar sudah menjadi bagian dari kekuatannya. Hanya dengan satu perintah, semua orang yang tidak patuh padanya telah dihabisinya. Bisa dibilang, keadaan 3 provinsi saat ini tidak akan bisa hancur jika tidak diserang oleh ratusan ribu pasukan. Sementara itu, Ratu bahkan tidak bisa mengerahkan 30.000 pasukan untuk menghadapinya. Kumar bisa dengan mudah menggunakan nama Pangeran Yahya untuk memobilisasi pasukan. Dia merasa yakin kerajaan Nuala pasti akan jatuh di tangannya. Di sisi lain, Gibran tidak berdiam diri. Dia langsung pergi untuk mengatur segalanya. Pada saat bersamaan, Yuwono menerima sebuah surat merpati dan menyerahkannya pada Yuda. Bagus, 30.000 pasukan itu juga sudah termasuk sebagian besar dari kekuatan keluarga Juwanto. Setelah menghancurkan pasukan ini, keluarga Juwanto setidaknya tidak akan berani bertindak dalam beberapa tahun ke depan, ujar Yuda sambil tersenyum. Bab 997. Sampaikan perintahku untuk melakukan penyergapan di sekitar perbatasan kota. Begitu melihat sosok mereka, langsung bunuh. Perintah Yuda. Rencananya benar-benar brilian kali ini. Bukan hanya pasukannya yang elit, bahkan strateginya juga sangat unggul. Perlu diketahui, pasukannya ini semua dilatih secara khusus dan telah menempuh banyak peperangan. Sementara itu, pasukan keluarga Juwanto masih terlalu lemah untuk melawan mereka. Apalagi, para pesilat di keluarga Juwanto itu sama sekali bukan lawan Yuda. Meskipun ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang sombong pasti akan mengalami kekalahan, pasukan keluarga Juwanto tidak punya kesempatan untuk mengalahkan Yuda sama sekali. Sekarang Yuda harus menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk memberi pukulan keras terhadap pasukan keluarga Juwanto. Tak lama kemudian, pasukan keluarga Juwanto tiba di perbatasan Provinsi Nasaka. Namun, mereka tidak menyangka akan ada penyergapan yang menanti mereka. Di tengah perjalanan, mereka mendengar teriakan riuh dari pasukan musuh yang menyerang. Seketika, mereka dikepung oleh musuh dari segala sisi dan banyak sekali panah yang ditembakkan. Hanya dalam sekejap, pasukan mereka telah banyak yang gugur. Pemimpin pasukan bala bantuan kali ini adalah keponakan Kumar, Gustav. Ada apa ini? Ada apa ini? Gustav seketika kaget saat mendengar teriakan musuh. Perasaan itu seakan-akan dia sedang berhadapan dengan ratusan ribu pasukan. Mereka semua adalah musuh. Jenderal, semua itu musuh. Lapor pasukan keluarga Juwanto dengan ketakutan. Namun, peperangan ini masih belum berakhir. Pasukan Yuda menggunakan berbagai taktik, termasuk menembakkan panah dan menggunakan formasi kerbau api yang diberikan Wira padanya. Kerbau yang marah itu menarik kereta perang besar di belakangnya. Di atas kereta itu berisi minyak yang telah dinyalakan api. Begitu mereka menyerbu ke dalam pertempuran, terjadi ledakan besar dan banyak tentara yang langsung tenggelam dalam lautan api. Saat itu, pasukan Yuda belum kehilangan seorang pun. Sementara itu, pasukan keluarga Juwanto telah mengalami lebih dari 10.000 korban jiwa. Hanya dalam waktu 10 menit, kurang dari 20.000 pasukan yang tersisa. Realitas medan perang begitu cepat dan kejam. Dengan mayat yang berserakan di sekelilingnya, Gustav langsung merasa kewalahan. Kenapa bisa begini? Yuwono membelot. Cepat beritahu kepala keluarga, teriak Gustav setelah tersadar. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Meski dia tahu akan hal ini sekarang, keadaan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Melihat pasukan keluarga Juwanto yang sudah hancur, Yuda berdiri di tempat tinggi sambil memandang mereka dengan tatapan dingin. Dia mengangkat pedangnya dan memerintahkan dengan tegas. Serang! 30.000 pasukannya langsung bangkit dan berlari menuju medan pertempuran. Seketika, kilatan pedang memenuhi udara dan teriakan-teriakan histeris menggema di sekitarnya. Yuda sendiri juga membantai musuh dengan menunggangi kuda dan tombak di tangannya bak dewa perang. Meskipun dia tidak membunuh pasukan tersebut, setiap orang yang terkena tusukan tombaknya akan langsung pingsan. Satu-satunya target Yuda adalah Gustav. Gustav sama sekali bukan lawan Yuda, kaki tangannya telah gemetaran saat melihat Yuda menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh yang kuat. Hanya dalam sekejap, Gustav telah terjatuh dari kudanya. Sang pemimpin, Gustav, telah dikalahkan. Semua pasukannya sebaiknya cepat menyerah.
teriak Yuda dengan suara yang menggelegar. Seketika, semua pasukan musuh langsung terkesima. Bahkan bos mereka saja sudah kalah, mana mungkin mereka berani membangkang lagi. Semua orang membuang senjata mereka masing-masing dan telungkup di tanah.